Ya, jadi ini penampakan headlamp sebelum saya repair. Jadi dia masih kusam, kuning, buram ya teman-teman. Jadi setelah saya repair, hasilnya seperti ini. Jadi kelihatan kinclong, bening, dan seperti baru kembali. Dan caranya cukup mudah dan murah ya teman-teman. Seperti apa caranya, teman-teman bisa lihat aja langsung di video. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman di channel saya Saril Arda. Mumpung cuaca mendukung, ini saya akan merepair headlamp lampu mobil ini yang kusam, udah kuning dan buram ini. Nantinya akan kita buat kelihatan menjadi seperti baru lagi. Seperti apa caranya dan apa aja bahannya, mari kita langsung ke pengerjaan. Oke, pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi di sini kita siapkan amplas 500, kemudian di sini amplas 1000 dan amplas 2000. Kemudian isolasi kertas dan cutter bila dibutuhkan. Kemudian clear. Di sini saya memakai merek Samurai tipe 128. Oke, kita langsung ke pengerjaannya. Oke, pertama kita isolasi kertas dulu sekelilingan headlamp ini. Ini bertujuan agar pada saat pengamplasan nanti pinggiran-pinggirannya, pinggiran bodi mobil ini tidak terkena ya, karena nantinya akan kita amplas sampai di celah-celahnya ya, di sisi-sisinya di setiap headlamp ini. Kemudian kita masuk ke pengamplasan. Pertama kita gunakan amplas 500. Sebelumnya kita basahin dulu headlamp kita, dan kita basahin juga amplas 500 tadi. Kemudian kita gosok dan pastikan teman-teman menggosoknya satu arah ya. Dan untuk caranya teman-teman bisa lihat aja langsung di video. Oke, setelah selesai amplas 500 dan kita bersihkan, ini saatnya kita pengamplasan yang kedua. Ini kita gunakan amplas 1000. Oke, setelah selesai juga pengamplasan yang kedua, sekarang pengamplasan yang ketiga. Yang terakhir kita menggunakan amplas 2000. Untuk caranya sama aja ya teman-teman, seperti pengamplasan di awal. Dan ini ya teman-teman, seperti di awal saya bilang, pastikan celah-celah ini kita gosok juga, celah-celah pinggirannya ini, karena biasanya di situ kalau mobil yang sudah berumur, udah 5-6 tahun ke atas, itu udah
headlampnya kuning semua ya teman-teman. Oke, bila proses pengamplasan semua sudah selesai, ini saatnya kita bersihkan ya, dan pastikan celah-celah pinggiran headlamp ini ya, lingkaran headlamp ini celah-celah dibersihkan juga ya teman-teman, karena biasanya di situ ada kotoran-kotoran bekas dari kita ngamplas. Nah, di sini setelah saya lapkan epo, saya lap kembali dengan kain bersih ya. Oke, setelah bersih, di sini kita tutup ya bodinya. Jadi penutupannya ini menghindari pada saat nanti penyemprotan clear dia tidak terkena. Ini bebas saja, teman-teman bisa memakai koran, majalah atau apapun. Di sini saya menggunakan kardus ya. Jadi tutupin bagian-bagian yang memungkinkan nantinya pada saat penyemprotan supaya tidak terkena. Ya, di sini jeda dulu ya teman-teman, istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, karena ternyata tinggal penyemprotan aja, namun ada rintik-rintik hujan. Jadi rintik-rintik gerimis turun dan kita tidak bisa melakukan penyemprotan. Sambil menunggu, ya itu sudah selesai tadi, saya tutupin dengan kardus semua, tinggal penyemprotan aja, namun hujan. Ya, di sini saya lanjut lagi ya, karena gerimis sudah reda, tinggal penyemprotan. Maklum garasinya tidak ada penutup ya, jadi garasi langsung penutup awan aja. Oke, sebelum penyemprotan di sini saya lap lagi karena tadi terkena rintik-rintik hujan ya. Jadi dipastikan headlampnya harus benar-benar kering. Oke, saatnya kita melakukan penyemprotan lapisan pertama. Di sini seperti di awal tadi, saya menggunakan clear merek Samurai tipe 128. Jadi cukup murah, saya dapatkan dengan harga di daerah saya 40.000. Dan untuk penyemprotan awal headlamp kita mulai dari atas ya, dari atas itu, dan tentunya juga satu arah. Ini untuk lapisan pertama. Jadi memang nantinya dia memang masih kelihatan seperti berembun. Nah, ini kita tunggu sampai kira-kira 15-20 menit ya teman-teman, sampai pastikan mengering. Terus kita lanjut ke lapisan kedua. Ya, untuk penyemprotan yang kedua ini sama aja ya teman-teman, seperti di awal. Pastikan teman-teman santai aja. Untuk mengclearnya ini tidak perlu terburu-buru, jadi memang tetap masih kelihatan buram untuk hasilnya. Namun setelah kering seperti ini ya teman-teman hasilnya, jadi sudah mulai kelihatan di lapisan kedua. Teman-teman bisa lihat bedanya yang belum di repair dan yang sudah di lapisan kedua yang sudah kita repair ini. Jadi sangat jauh berbeda ya teman-teman. Dan setelah mengering kita lakukan penyemprotan yang ketiga. Oke, begini ya teman-teman, ini sudah di lapisan ketiganya. Jadi sambil menunggu dia kering, kita kerjakan yang sebelahnya. Ini headlampnya sangat kusam ya teman-teman, yang sebelah dan yang sebelah yang sudah kita repair sangat jauh berbeda sekali. Ini cara ini bisa teman-teman gunakan nantinya kalau mau mengkilapkan kembali headlampnya. Untuk lampu headlamp sebelahnya sama aja ya pengerjaannya teman-teman. Dan sekedar info aja, jadi memang nantinya kebutuhan tiap pengamplasan ini kan berbeda dari mobil. Ada yang mungkin lebih parah headlampnya dari punya saya ini, lebih menguningnya, lebih kuning banget. Itu jadi teknik di pengamplasannya saja yang
dikuatin, jadi banyakin di pengamplasannya. Nah untuk ini sekedar info aja, saya menggunakan satu lembar amplasnya itu saya bagi dua, terus saya bagi dua lagi, jadi saya bagi 4. Jadi per lampunya untuk amplasnya 2 bagian, cuma yang saya video ini cuma 1 bagian, padahal sebenarnya saya memakai 2 bagian amplas yang saya bagi 2. Dan pastikan teman-teman juga mengamplas di bagian celah-celahnya itu, karena biasanya di bagian celah-celahnya itu yang paling sering menguning ya, yang lebih menguning. Dan sama seperti di awal, pastikan celah-celahnya ini bersih ya teman-teman, celah-celahnya headlamp ini, karena itu biasanya ada sisa-sisa daripada saat kita gosok dan kita amplas tadi. Dan bila sudah bersih dan sudah kita lapisi bodinya, ini saatnya kita penyemprotan kembali. Oke, ini untuk lapisan pertama, dan pastikan kering ya teman-teman untuk penyemprotan yang kedua. Memang pengerjaan ini harus sabar ya teman-teman, karena tidak bisa langsung penyemprotan, dia harus sekali semprot kita tunggu kering dulu baru bisa untuk lapisan berikutnya. Dan beginilah teman-teman hasilnya, sangat kinclong kembali seperti baru ya. Jadi kusam-kusam dan kuning-kuning udah nggak ada lagi. Jadi cara ini bisa teman-teman lakukan untuk mengkilapkan kembali lampu headlamp motor atau mobil teman-teman di rumah yang buram ya, kuning atau kusam segalanya, itu nanti akan bersih seperti ini, kembali seperti baru. Saya rasa cukup demikian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.